Karena saya menjelaskan salah satu kalimat yang selalu disalah mengerti, dan selalu disalah tafsir, selalu disalah mengerti oleh orang Kristen. Jangan menghakimi orang lain. Cilaka. Saya bilang orang itu sombong, ini menghakimi tidak. Orang itu kurang cinta Tuhan, ini menghakimi tidak. Mungkin itu mungkin sudah menghakimi, tapi mungkin tidak. Memang tidak cinta Tuhan, dan betul-betul tidak cinta Tuhan. Engkau bilang ini orang kurang cinta Tuhan. Engkau mempaparkan fakta, engkau bukan menghakimi. Kalau orang itu nakal, anak ini tidak suka belajar, suka main-main, sangat nakal. Waktu engkau mengatakan ini, memang betul dia nakal. Engkau memaparkan fakta, engkau bukan menghakimi. Loh, kalau begini apa arti ayat ini? Yesus bilang jangan menghakimi. Apakah saya sudah sering menghakimi? Apakah saya sudah berdosa? Apa arti sesungguhnya menghakimi? Apa arti yang disalahkan kalau menghakimi? Kalau saya salah mengerti kalimat ini, kalau saya selalu menghakimi, bukankah saya melanggar perintah Tuhan? Bukankah saya berbuat dosa? Saya mengatakan saudara, menghakimi, menilai, mengestimasi orang lain, dan memaparkan fakta, ini semua berbeda. Ini hari, mari kita selesaikan istilah ini. Do not judge others. Jangan menghakimi. Apakah artinya menghakimi? Sekarang hakim mengatakan kamu berdosa, masuk penjara. Itu menghakimi. Menghakimi. Tapi itu melanggar ayat ini. Tidak. Lalu apa artinya menghakimi? Hakim tidak boleh menghakimi. Itu namanya sesuai ayat ini. Tuhan tidak membuat ayat yang mempersulit manusia, lalu menjadikan tidak mungkin dimungkinkan, yang tidak salah disalahkan. Itu bukan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Apa artinya ini? Pada waktu seorang guru memeriksa semua pelajaran ujian murid-muridnya, ini dikasih 60, ini dikasih 95, yang lain lagi dikasih 30. Engkau pakai ayat ini, guru, Yesus bilang jangan menghakimi. Kenapa engkau memberi angka yang jelek kepada saya? Guru bilang saya tidak menghakimi, saya akan memberi penilaian sesuai dengan mutu yang engkau sebenarnya sesuai dengan nilai itu. Nah, itu bukan menghakimi. Lalu kalau engkau sudah ngerti, engkau sengaja melawan, baru engkau mungkin menghakimi. Tapi kalau engkau mengerti, lalu engkau menjalankan tugasmu, itu bukan menghakimi. Waktu guru memberi nilai, kalau dia jujur, kalau dia sungguh-sungguh memberi nilai sesuai dengan orang itu jawaban taraf sampai iman, itu bukan menghakimi. Itu mengkonformasikan akan derajat yang sesuai, yang sewajar dan sefakta dengan yang ada. Sekarang kalau pemerintah, jaksa, hakim memberikan satu tuduhan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dosa yang diperbuat itu, yang sengaja diperbuat, yang sangat melanggar hukum, lalu diberikan hukuman, itu bukan menghakimi, itu menjalankan tugas untuk membereskan ketidakadilan dan kerusakan masyarakat menurut pemerintahan yang benar. Saudara-saudara, maka penghakiman, penilaian, estimasi, dan perbandingan itu harus ada pada manusia. Kalau ini fungsi tidak ada pada manusia, manusia tidak beda sama binatang. Kita bisa tahu ini orang jahat, hati-hati. Ini orang baik, belajar daripada dia. Ini penilaian, bukan penghakiman. Kita mengatakan orang jahat akan ditiup dengan angin, seperti jerami, seperti barang-barang yang tidak ada isinya, cuma kulit, akan terhilang kemana. Tuhan mengetahui bagaimana
mengajar kita. Tuhan mengetahui bagaimana mendidik kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik bilanglah itu baik, yang jahat bilanglah itu jahat. Waktu engkau bilang kamu jahat sesuai dengan kejahatan yang sesungguhnya ada, itu memaparkan fakta, bukan menghakimi. Tapi engkau yang tak ngerti melihat orang baik, wah saya lihat ini kurang ajar, ini orang jahat, itu menghakimi. Karena engkau tidak ngerti, engkau salah nilai, engkau tidak mengenai fakta, tidak sesuai dengan faktual yang ada, sembarang memberikan judge, itu penghakiman. Apa artinya ayat ini? Janganlah menghakimi, jangan engkau salah menunjukkan dosa orang lain, dasarnya tidak ngerti, salah ngerti, lalu sengaja dan motivasi yang tidak baik mencelakakan orang. Itu namanya menghakimi. Jadi satu kalimat, satu tindakan yang muncul dari satu orang, waktu engkau melihat, jangan sembarangan mengvonis dia melanggarkan ayat pasal 7 yang pertama ini. Itu bahaya sekali. Kalau kita salah menilai, kita berdosa. Kalau orang itu tidak mencapai nilai yang harus diadakan, misalnya ditetapkan nilai 60 lulus, nilai 59 mesti fair, atau mesti mulai lagi belajar. Penilaian yang sesuai dengan mutu yang ada, itu bukan menghakimi. Tetapi yang sudah belajar sampai kerjanya baik, jawabnya semua betul. Engkau karena benci dia, kasih dia angkat, turun dari seharusnya, engkau menghakimi. Saudara-saudara, ini Tuhan tidak sembarangan. Kalimat di Alkitab tidak boleh diselewengkan. Pengertian yang sejati, penilaian yang sesuai, dan memberikan sesuatu hukuman atau pujian yang senonoh, itu adalah melaksanakan kebenaran. Itu bukan menghakimi. Tetapi kalau engkau lihat orang itu kelihatan kok seperti nakal, wah ini pasti pencuri, itu menghakimi. Karena engkau tidak tahu, engkau tidak jelas, engkau mengertinya tidak benar-benar, engkau mengertinya salah-salah, lalu engkau mengvonis, itu menghakimi. Menghakimi berdasarkan motivasi yang kurang baik, menghakimi berdasarkan penilaian yang tidak sesuai. Menghakimi berdasarkan tidak ada fakta, tetapi engkau mau merugikan orang lain, itu menghakimi. Jangan menghakimi. Engkau bukan Tuhan Allah. Engkau tidak berhak memberikan penilaian yang salah, mengvonis orang supaya dapat hukuman sesuai dengan like or dislike engkau. Kalau engkau senang satu orang, kentut nyapu engkau anggap itu wangi, ini menghakimi. Kalau engkau dah senang seorang, kerja setengah mati, engkau tetap vonis dia harus dihukum, engkau menghakimi. Jikalau tidak menghakimi, baru engkau menjadi pengacara yang jujur, menjadi hakim yang adil, menjadi penilai yang sejati. Itu tidak salah. Guru menilai angka anak-anak, bukan menghakimi. Kita membedakan ini orang baik itu jahat, itu tidak menghakimi. Asal yang you nilai sesuai dengan fakta.